Konflik Mataram Kartasura hingga Surakarta Hadiningrat bagian ketiga. Kanjeng Tuan Gubernur Jenderal sudah menginap di loji. Kedatangannya ditandai dengan sengkala, wong nyuwara orek ing bumi, orang bersuara menggetarkan bumi. 1671 angka Jawa atau 1746 Masehi. Segenap para bupati menginap sesukanya. Esoknya sang raja turun melihat ke loji. Setelah matahari tenggelam baru kembali ke puri. Ketika tiba esok harinya, Kangjeng Tuan ganti menengok, disambut dengan sukacita sampai siang hari. Kangjeng Tuan baru pamit. Sampai hari keempat sudah 3 kali sang raja menengok ke loji. Kangjeng Tuan Jenderal mulai mengajak bicara secara serius, sesuai maksud kedatangannya ke Surakarta yang jelas bukan sekedar menengok keraton baru. Sang raja dimohon ke belakang, sudah bertemu 4 mata, hanya ditemani seorang teller. Kangjeng Gubernur berkata pelan, dengan sopan meminta mengharap perkenan raja. Duh Paduka Raja, yang sungguh membawahi jagat di Nusa Jawa, semoga menjauhkan amarah kepada Dewan Hindia atau penasehat kompeni, dan jangan menyangsikan. Saya berkata yang sesungguhnya, orang kompeni di Pulau Jawa berlindung di bawah berkah Paduka, yang sudah terlihat sungguh cinta kepada para kompeni semua. Dalam hati tak lain hanya mengharap tertib sejahtera negara, mulianya keraton Jawa langgeng selamanya, beserta wilayah bawahannya. Tidak ada orang durjana, bahaya yang membahayakan, seperti perbuatan orang Cina yang merusak negara. Maka kalau Paduka berkenan dan suka di hati, semua daerah pesisir utama sewakanlah kepada kompeni sebagai tanda bukti kedermawanan Paduka kepada bangsa Belanda yang telah menjaga keraton tanah Jawa dan bersahabat tak putus selamanya. Adapun kalau terlaksana menyewa tanah pesisir, yang diharap hanya kesejahteraan, takkan merubah adat Jawa, dan hasil bumi dari tanah itu akan dihaturkan kepada Paduka Raja seberapapun banyaknya. Kompeni hanyalah sebagai jalan menyerahkan pajak seperti yang sudah-sudah. Ketika mendengar sang raja, perkataan dari Jenderal Kompeni tadi sangat kaget dalam hati. Tidak menyangka kalau jenderal datang untuk minta seluruh tanah utara di tepi laut. Sangat repot hati sang raja, segera menjawab dengan perkataan yang manis. Duh kakek, bagi saya pribadi tak lain hanya mengizinkan semua yang dikehendaki oleh segenap anggota Dewan Hindia, karena sudah menepati janji akan mengupayakan keselamatan negeri. Mustahil bila mengharap bencana bagi tanah Jawa, maka saya tak ingin membantah kehendak Tuan, tapi sebaiknya disabarkan dahulu. Saya akan berbicara dulu dengan para punggawa negeri, lain waktu akan saya kabari. Tuan Gubernur menjawab, duh Paduka Raja, jangan berembuk dengan para bupati, sungguh itu takkan berguna. Tak urung para punggawa hanya akan menyarankan hal yang buruk. Tanda-tandanya belum lama ini Paduka Raja ikut berperang hendak mengusir bangsa Belanda. Itu juga dari saran para adipati. Padahal di jagat Jawa ini yang sebagai pemegang kuasa sungguh hanya Paduka sendiri. Siapa yang akan mau menghalangi kalau sudah menjadi kehendak Paduka? Karena sang raja dibelit perkataan manis, didesak-desak dan disudutkan, menjadi pasrah hati sang raja.
Menurut apa kehendak Tuhan, pelan bicaranya, "Kakek, saya pasrah membolehkan daerah pesisir di tangan kompeni. Tak ada beda di tangan saya juga." Kangjeng Tuan Gubernur Jenderal segera memeluk sang raja. Duh, sang raja yang ternyata cinta dan percaya kepada kompeni. Segala kesulitan di tanah Jawa, kompeni sanggup memikul. Biaya ratusan juta yang menjadi syarat menang perang dibebankan pada kompeni pun tak akan mengeluh. Sang raja berkata lagi, "Kakek, hasil dari tanah pesisir pajaknya setiap tahun kepada keraton Jawa saya tidak ingat. Karena itu saya akan bertanya kepada petugas penerima. Kalau sudah jelas dan tepat, saya akan mengirim kabar." Segera kembali sang raja. Sesampainya di dalam puri memanggil pemuka mantri dan Kangjeng Pangeran Mangkubumi. Tak lama segera sampai kedua adipati. Berkata sang raja, "Engkau kupanggil karena ketahuilah, kalau kedatangan kakek jenderal karena mempunyai permintaan kepadaku menyewa tanah pesisir. Aku tak bisa mengelak, harus sah dalam kedudukanku. Jadi aku menurut karena sudah terdesak dalam perundingan." Sangat heran kedua patih, tetapi sebagai abdi mereka tak bisa berkata lain. Keduanya tunduk dan menyembah. "Kami tunduk karena sudah menjadi keputusan Paduka." Sang raja berkata lagi, "Sekarang yang perlu dipikirkan hanya hasilnya saja. Engkau katakan segera, apa dibuat sedikit atau dibuat banyak?" Adipati Sindureja berkata kepada raja, "Duh Paduka, dibuat sedikit saja, 20.000 setiap tahun." Adapun Raden Adipati Pringgalaya menyarankan 40.000 setiap tahun. Ketika sang raja sedang memikirkan pendapat kedua patih, datanglah Kangjeng Pangeran Mangkubumi, terus mendekat dan menyembah kepada Rakanda. Sang raja berkata pelan, "Ketahuilah Mangkubumi, kalau kedatangan kakek jenderal minta menyewa tanah pesisir, aku, adikku sudah mengizinkan permintaan kompeni karena terdesak dalam perundingan." Kangjeng Pangeran berkata pelan, "Duh Paduka, mengapa bisa demikian? Apakah tidak mengingat bahwa sebagai raja hanya sekedar memutuskan saja? Segala hal berkaitan dengan negeri sudah ada patih dan para punggawa serta tumenggung dan para kerabat. Itulah yang mempunyai kewajiban mengelola dan memberi masukan apakah akan dibuat melintang atau membujur negeri ini." Pangeran Mangkubumi berkata lagi, "Juga belum ada kebiasaan raja berunding sendiri." Sang raja berkata lirih, "Betul engkau Dinda, tetapi ketika bertemu meminta waktu tidak boleh." Pangeran menyembah dan berkata, "Jenderal sejatinya juga manusia, bukan raksasa. Apa mungkin akan menelan mentah-mentah?" Ucapan Pangeran Mangkubumi ini sungguh tajam. Mengapa raja sampai takut dengan jenderal? Toh dia manusia, bukan raksasa yang akan memangsa seketika. Dari ungkapan yang dipilih sang pangeran, tampak jelas bahwa dia sangat kecewa dengan keputusan itu. Pangeran Mangkubumi melanjutkan, "Sungguh mustahil kalau kompeni akan memaksa kepada Paduka Raja." Berkata sang raja, "Bagaimana lagi Dinda, semua sudah terlanjur. Jadi tak pantas kalau engkau dan aku masih banyak bicara soal ini. Oleh karena itu saya sudah pasrah saja, berserah kepada Tuhan. Juga barangkali besok menemui kemakmuran lebih. Adapun semua saudaramu yang merasa masgul karena sebagai sesama putra ayah yang sudah wafat, saya hanya pasrah
apa sekehendakmu?" Menunduk dan berkata sambil menyembah sang Pangeran Mangkubumi, "Paduka, kalau ada celakanya raja juga merupakan celaka semuanya. Yang mempunyai hak hanya raja, sekehendak Paduka. Siapa yang akan menyanggah saudara Paduka hanya menemui celaka saja." Sang raja berkata lagi, "Wahai Dinda Mangkubumi, hanya hasil sewanya saja engkau pikirkan mana yang lebih baik." Saran si Adipati Sindurja 20.000 setahun, saran si Pringgalaya 40.000 per tahun. Dari dua itu mana yang lebih baik menurutmu, Dinda? Pangeran berkata dengan hormat, "Paduka Raja, Paduka ketahui kalau tanah pesisir semua sungguh banyak hasilnya. Dari bandar dan pelabuhan hanya itu biaya untuk keraton Jawa." Menurut Pangeran Mangkubumi, daerah pesisir utara sungguh banyak menghasilkan pendapat untuk negara. Selain hasil bumi, dari tanah dekat pantai juga ada beberapa bandar yang ramai sebagai pangkalan dagang. Sebenarnya dari situlah biaya untuk menyelenggarakan negara selama ini, maka semestinya dihitung dengan angka yang sesuai. Kalau berkenan di hati Paduka, Tuan mintalah 100.000. Kalau tidak sekian itu akan rugi keraton negeri Jawa. Tanah Pajang Mataram, Bagelen, dan Kedu akan memikul anggaran negara. Kalau tidak sekian itu, dari mana biaya untuk keperluan raja? Apakah akan mengandalkan tanah mancanegara yang kosong harta, kosong karya? Mustahil bisa tercukupi. Orang mancanegara banyak yang sulit menyetor pajaknya. Sang raja ketika mendengar usulan itu kemudian bertanya kepada kedua patih, "Bagaimana pendapatmu?" Semua hanya mengaturkan sembah saja. Terdiam kedua patih menunduk ke tanah. Sang raja sudah menebak, kemudian menyuruh keduanya mundur agar timbul pikiran dan saran yang lebih baik. Ketiganya menyembah dan keluar bersama. Sesampainya di luar, Kanjeng Pangeran Mangkubumi kemudian pulang ke rumah. Kedua patih pulang bersama. Di jalan mereka membicarakan peristiwa itu. Adipati Pringgalaya berkata sambil berbisik, "Bagaimana usulan Kanjeng Pangeran tadi?" Berkata Adipati Sindurja, "Kalau Pangeran Mangkubumi tak melihat situasi, hanya mengingat kebesaran negara di Jawa, mustahil ingat pernah mengalami celaka. Sepertinya perkataan Pangeran tadi tak lumrah di zaman sekarang, karena mengabaikan kebaikan bagi keraton Jawa." Alkisah Kanjeng Pangeran Mangkubumi sesampainya di tempatnya sangat susah hati. Sang raja rupanya sudah terkena upaya bujukan manis, membuatnya selalu memikirkan bagaimana akhir dari keraton Jawa. Kalau dipisahkan dari tanah pesisir pasti akan kerepotan. Keruh hati pangeran, sedih memikirkan daerah yang tidak sejahtera, yang selalu merepotkan negara. Oleh ulah kekuatan budi yang bodoh dari seorang yang tak mengetahui datangnya bahaya, sehingga akan nista nama baik raja. Karena itu Kanjeng Pangeran memanggil abdinya para mantri untuk diajak bertukar pikiran. Ada 4 pemukanya. Dari orang Kartasura yang bernama Raden Ngabai Martawijaya dan Mas Ngabai Samadipura, yang 2 abdi dari Sukawati bernama Demang Jayarata, yang menjadi tandem dari Wirasetika. Kanjeng Pangeran Mangkubumi berkata, "Wahai anak-anak, ku beritahu kemarin aku berbicara dan diminta pendapat oleh Kangjeng Sinuhun. Beliau mengatakan, kalau Kangjeng Gubernur minta tanah pesisir,
Sang raja didesak dalam perundingan sehingga merelakan. Adapun hasilnya, orang kompeni setiap tahun akan memberikan kepada raja seharga sewa tanah pesisir itu. Adipati Sindureja mengusulkan 20.000 setiap tahun. Adipati Pringgalaya 40.000 setiap tahun. Orang kompeni hanya menurut sesuai perintah, siap menyetorkan. Aku menyarankan untuk minta 100.000. Sindureja dan Pringgalaya diminta pendapat tentang usulku, hanya diam terpaku saja. Keduanya selalu diam, tak mengeluarkan pendapat. Terlihat kalau mereka meragukanku. Sang raja perintahnya agar semua keluar untuk memikirkan mana yang lebih baik. Nah, sekarang pikirkanlah, seperti pendapatku atau seperti pendapat Pringgalaya Sindureja, engkau katakan mana yang lebih benar. Salah satu dari 4 mantri Jayarata berpendapat, duh Paduka, sungguh benar kalau tanah sepanjang tepi laut sangat banyak hasilnya. 2 patih pendapatnya hanya terbawa khawatir di hati kalau terpojok oleh gubernur. Jangan sampai mereka mendapat celah, tak menjaga agar tuannya kecukupan. Rangga Wirasetika berkata pelan, benar Kakang Demang Jayarata. Walau banyak kerabatnya, sang raja kelihatannya hanya bertanya kepada Kangjeng Gusti. Hanya beliau yang dipercaya. Artinya bahaya dan kerepotan negara hanya sang adik yang diandalkan dan diminta pendapat bagaimana menempatkan segala urusan. Di zaman sekarang, saudara dari Sukawati, sesungguhnya Kak Jayarata harus berubah wataknya, terbiasa sehingga menjadi-jadi menuruti ukuran sendiri. Yang mempunyai keris seharga 6 suku dianggap seharga 15, tombak seharga 6 campel pun seharga dihargai sama. Menurut Wirasetika, orang-orang Sukawati sekarang telah berubah dalam mensikapi harta benda. Mereka tak lagi silo dengan nilai barang keduniawian. Ini terjadi sejak Sukawati dipimpin Pangeran Mangkubumi pasca direbut dari Tumenggung Martapura. Sabuk Solok dianggap sama dengan sabuk Jinde Jalamprang. Yang mempunyai uang emas 5 koin dianggap 10 real. Tawajuhlah tumus ke batin melihat musuh 1000, anggaplah 100. Kuatkan tekadmu. Kalau tidak takut, sungguh dilimpahi kasih dan anugerah Tuhan yang Maha Suci. Lama-lama disegerakan lagi dalam hati supaya menjadi negara dengan prajurit banyak, melebihi dalam keperwiraan dari Madura dan Surabaya. Benih keperwiraan dari kehendak sang raja, karena Gusti hanya diberi 3.000 tapi diserahi tanggung jawab segala kerepotan di tanah Jawa. Ini bertanda kalau raja merasa dari para kerabat 9 yang masih datang hanya Kangjeng Gusti saja yang bisa diajak sebagai pertimbangan pagi dan petang, bahkan sampai malam oleh kakak sang raja. Itu pekerjaan yang penuh bahaya, berat kalau dilihat, ringan kalau dilaksanakan. Kalau sungguh-sungguh tidak berubah, pendek atau panjang, itulah yang sudah ditetapkan. Manusia hanya mantap dalam doa sebagai penuntun lepasnya penderitaan. Budi yang sentosa, tawajuh, mantap, tak takut melakukan segala pekerjaan. Semua pekerjaan menjadi pegangan bagi penguasa. Maksud dari Wirasetika, selama ini pangeran sudah bersungguh-sungguh mengemban tugas negara dengan tulus. Kalaupun sekarang diabaikan, kelak pasti akan mendapat jalan untuk tampil. Karena bakat kepemimpinan sudah nyata, seperti yang sudah diterapkan Sukawati.
Siapa tahu kelak akan menemui jalan yang mudah untuk menjadi orang besar. Kangjeng Pangeran berkata pelan, "Wahai Demang dan Engko Rangga, sangat-sangat terima kasihku dan juga kepada Engko Martajaya. Engkau mantap dalam kehendakmu. Apa yang sudah kalian katakan, aku menyaksikan saja. Kalau sungguh-sungguh akan dikabulkan segala keinginan oleh yang menguasai jagat." Pangeran Mangkubumi sangat berterima kasih kepada para pembantunya yang telah memberi masukan. Semua yang mereka katakan, sang pangeran hanya akan menyaksikan saja, kalaupun nanti sungguh-sungguh terlaksana. Pesanku kepada engkau semua, walau sudah membesarkan hati, jangan sombong dalam sikap, pamer kepandaian, pamer kekuatan, karena itu racun kehidupan. Karenanya jangan sampai putus berlatih mencapai kebaikan, baik dalam segala perilaku, perilaku yang membuat budi sempurna, budi yang menuju kesejahteraan. Pangeran justru berpesan, walau sekarang sudah mencapai kebesaran dan kekuatan lebih dari para kerabat raja yang lain, tetapi jangan sombong dan pamer kekuatan, pamer kepandaian dan pamer kebesaran. Karena itu semua racun kehidupan. Teruslah berlatih memperbaiki diri, berperilaku yang membuat budi sempurna, budi yang menuju kesejahteraan, menjauhi sikap pengecut dan penakut. Kalau kelak dibutuhkan, maka mental kita sudah siap sedia, tidak akan takut lagi. Utamanya orang yang menjadi manusia yang bisa menyenangkan hati kepada sesama makhluk. Memperbanyak perbuatan baik, luwes, manis dalam bahasa, memakai perkataan yang selamat, menjadi senang yang mendengar. Berlatihlah di siang dan malam, tanamkan dalam hati. Dan selalu patuhilah, jangan sampai lupa, hadapkan penyembahanmu kepada Yang Maha Suci. Ketahuilah kepada akhirnya, akhir dari setiap makhluk. Biasakan agar lestari, langgeng, sempurna, sempurna dalam pengetahuan. Pengetahuan tentang yang sudah-sudah, dekatkan kepada yang sejati, ialah sejatinya yang satu. Kalau sudah menyatu, sebenarnya masih dua, yakni Gusti dan Kawula, lahir dan batin seumpamanya. Kalau sudah bertemu lahir dan batin, seperti kayu cendana, baunya wangi tembus dari dalam keluar semerbak mewangi. Sudah diketahui pasti akan menyebarkan kebaikan dengan rincian perbuatan lahiriah. Kalau engkau sudah pandai dalam merinci perbuatan baik, dalam hatimu semua perkara tidak akan samar keadaannya. Adanya semua perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan ialah perbuatan manusia utama. Adapun kalau sudah menguasai wilayah jagat raya, semua yang lahir hanya meminta untuk mengikuti semua kehendak batinmu. Demikian Pangeran Mangkubumi selesai berbicara dan memberi wejangan kepada para punggawa. Sementara itu sang raja sudah memutuskan besaran bagi hasil dari tanah pesisir setiap tahun. Tidak mau memakai saran dari Pangeran Mangkubumi, malah saran Sindurja yang dipakai hanya 20.000 tiap tahun. Sudah mengutus kepada Patih membawa surat sang raja dengan pernyataan permintaan bagi hasil kepada Kangjeng Gubernur. Sang raja tidak memberitahu kepada sang adik. Singkat cerita, kedua Patih sudah sampai di loji dan bertemu dengan Kangjeng Gubernur Jenderal. Setelah jabat tangan, sang adipati segera menghaturkan surat dari raja. Diterima dan dibaca cepat. Kangjeng Tuan sangat suka ketika membaca isi yang tertulis.
Pelan Gubernur Jenderal berbicara, sangat menerima para Dewan Hindia kepada Anda berdua Patih. Dalam mengajukan surat perjanjian bagi hasil sangat pantas. Sekarang saya ingin tahu sang raja berapa saudaranya. Pringgalaya menjawab, yang sudah tua tinggal 1 Pangeran Danupaya, adapun yang 8 semua masih muda. Pangeran Arya Adinegara, kemudian Pangeran Adiwijaya, kemudian Pangeran Mangkubumi, kemudian Pangeran Arya Rangga, Kangjeng Pangeran Mataram, Pangeran Selarong, Pangeran Panular, dan lagi Pangeran Bi dan keponakan. Saudara tua sang raja yang berputra ada lagi yang menjadi musuh. Yang 2 berdiri di Gunung Sembuyu, Pangeran Buminata dan Singasari. Keponakan raja yang menjadi musuh, Pangeran Mangkunegara dan Pangeran Pamot. Semua merusak desa, merecoki wong cilik. Kangjeng Tuan heran mendengar, kemudian berkata manis kepada Raden Adipati dan kerabat yang tidak pergi dari negeri, Anda berbaiklah kepada mereka. Ketika mendengar Raden Adipati Pringgalaya senang dalam hati karena mendapat jalan memenuhi kehendaknya, Patih Sindureja pun mendukung. Kebanyakan pangeran hanya nunut hidup, hanya memenuhi tempat saja, membesarkan kesombongan. Ketika sang raja pergi, semua menyerah kepada Sunan Karendi. Hatinya ciut seperti wanita, tak malu di hati. Tapi Pangeran Mangkubumi tak mau menyerah kepada Sunan Kuning, pilih pergi ke Semarang. Tidak seimbang dengan kerabat raja yang lain, pangeran itu sudah seperti raja, berwibawa, disegani oleh sang raja dan sangat dikasihi. Pringgalaya melanjutkan, Kangjeng Pangeran yang hampir menyamai adalah Pangeran Adinegara, tanahnya 1.500 cacah. Pangeran Arya Mataram, tanahnya 1.400 cacah. Pangeran Ranggadiwijaya 500, hanya seorang ini saja. Adapun pangeran lainnya, jatah tanahnya hanya masing-masing 300 yang umum. Dan lagi ketika tanah Sukowati 3.000 cacah, ketika dikuasai Martapura dan pasukannya, Kompeni dan para Tumenggung siap akan mengusir selalu kalah. Kangjeng Gubernur bertanya lagi, Pangeran Mangkubumi ketika zaman dulu di Kartasura berapa tanahnya? Pringgalaya menjawab, hanya 600 cacah karena dikasihi raja sang kakak, lalu dilebihkan. Sebenarnya kelebihannya sangat jauh. Jenderal menoleh dan berkata, Hei Hohendoff, apa benar demikian? Mengapa dibedakan? Komandan berkata pelan, dilebihkan dari sesama pangeran karena sebagai imbalan kemampuannya mengelola kerajaan, menyelesaikan semua pekerjaan raja, dan diandalkan sebagai senopati perang. Ketika Pangeran Mangkubumi turun, musuh lari, maka tanah Sukowati diberikan sebagai hadiah dari raja karena merampungkan masalah. Kangjeng Gubernur berkata pelan, dulu dia itu mengungsi ke Semarang ketika Kartasura hancur. Memang berani tekadnya, tetapi agak kebanyakan tanahnya itu. Tidak apalah kalau dikurangi 2.000 jadi tinggal 1.000 saja. Kan waktu menumpas pemberontak juga membawa Kompeni dan para adipati. Semua mengiringi. Jadi Pangeran Mangkubumi hanya memimpin saja. Nah, dua patih bicaralah dengan sang raja. Saya yang memberi saran agar tanahnya dikurangi 2.000 tinggal 1.000 saja. Yang 2.000 dibagi kepada para punggawa dan kerabat. Gubernur Jenderal menutup pertemuan itu dengan berkata, adapun surat permintaan bagi hasil sudah saya terima. Sangat-sangat berterima kasih saya atas besarnya kebaikan sang raja.
Dua patih sudah ke depan berjabat tangan dan keluar loji. Sesampainya di hadapan raja, melapor hasil mengantar surat dan pesan-pesan dari gubernur disampaikan kepada raja. Tuh Paduka Raja, kakek Paduka Kangjeng Tuan Jenderal tadi bertanya, para pangeran semua berapa jatah tanahnya satu persatu. Hamba berkata apa adanya sesuai kenyataan. Tanah adik Paduka Kangjeng Pangeran Mangkubumi dianggap terlalu banyak. Karena itu sang kakek tadi menyarankan kepada Paduka Raja agar dikurangi tanahnya menjadi 1.000. Yang 2.000 disarankan diserahkan kepada mantri dan panehu dan segenap pangeran yang jatahnya masih sedikit. Sang raja mendengarkan dengan seksama. Dalam hati sang raja merasa sangat sulit dan repot. Tak ingin berlarut-larut, segera memerintahkan kedua patih keluar. Dengan menyembah, kedua patih mundur dari hadapan sang raja. Sang raja segera memanggil Mayor Hohendoff sesudah masuk ke pura bersalaman. Sang raja berkata, "Wahai adikku, engkau tadi apakah mengetahui ketika kakek jenderal membicarakan adik Mangkubumi?" Tuan Komandan Plan berkata, "Memang semua masih di depan gubernur. Sialnya kedua patih tak mau menutupi tentang adik Paduka." Dalam menghadapi musuh, 4 pangeran pun tak kerepotan. Kalau terlalu banyak lawan, baru meminta bantuan kompeni hanya 10 orang saja. Tetapi Kangjeng Tuan sudah mendengar laporan kedua patih dan sudah masuk ke dalam hatinya apa yang dikatakan Pringgalaya. Hamba juga mendengar luas tanah adik Paduka juga diperintahkan untuk dikurangi tinggal 1.000. Tetapi kalau ada musuh datang, adik Paduka masih disuruh menjadi senopati. Sang raja ketika mendengar makin merasa gelap hatinya. Katanya, "Adik, mengapa demikian jadinya?" Tuan Komandan berkata, "Kalau saja kedua patih menyerahkan kepada saya, pasti saya akan menutupi, sehingga kedudukan Pangeran Mangkubumi tetap sedia kala. Saya sudah berusaha berhati-hati, tapi pertanyaan tidak ditujukan kepada saya, tapi kepada Pringgalaya." Hohendoff lalu memberi usulan untuk menyapih keadaan. Adik Paduka dipanggil saja dan diberitahu kalau tanahnya dikurangi. Kalau sudah berlalu tahun, sepulangnya sang jenderal ke Batavia, dan masalahnya sudah berlalu, tanah itu diberikan lagi. Jangan sampai pangeran kecewa hatinya. Rahayu sagung tumadi, nuwun nuwun nuwun.